Baik, perkenalkan nama saya Mahendra Juliansen dengan NIM 233030503769. Pada saat ini saya akan mempresentasikan modul 3 praktikum Internet of Things (IoT). Adapun judul dari modul 3 yaitu konektivitas Wi-Fi dan protokol IoT (MQTT). Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum nomor 33 dan juga 34, di mana nomor 33 soalnya yaitu disuruh untuk mengimplementasikan QoS level 1 pada MQTT publish dan subscribe, lalu jelaskan perbedaannya dengan QoS 0. Dan nomor 34 soalnya kita disuruh untuk menambahkan fitur retained message pada topik status perangkat. Saya akan langsung menjelaskannya di workbook yang sudah saya bangun. Baik, di sini ada pun komponen yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan DHT22 sebagai sensornya, lalu ada ESP32 sebagai penerima daripada sensor, dan juga ada LED sebagai outputnya. Di sini juga saya menggunakan resistor. Mungkin itu komponen yang akan digunakan dalam program IoT untuk menjawab nomor 33 dan juga 34. Lalu kita masuk ke kode program. Di sini ada bagian library, di mana kita mendeklarasikan library. Di sini ada Wi-Fi, PubSub Client, DHT, dan juga Arduino JSON. Library-nya seperti ini. Ada PubSub Client, DHT Sensor Library, Arduino JSON, ada Fluid Unified Sensor. Di mana untuk library ini, Wi-Fi ini untuk mengkoneksikan internetnya, lalu public sub client ini untuk komunikasi MQTT-nya, lalu DHT ini library untuk membaca sensor suhu dan juga kelembapan dari komponen DHT22, dan Arduino JSON itu untuk membuat dan membaca data dalam format JSON. Lalu kita lanjut ke bagian konfigurasi pin. Di sini saya ada mendeklarasikan, mendefine 3 buah pin. Yang pertama saya mendefine DHT pin 2, di mana DHT data di pin 2, yang ini. SDDA dari DHT22, dia menuju ke ESP2. Lalu di sini ada LED control 1, jadi di ESP-nya dia D1 ke resistor. Lalu resistor ke anoda LED. Lalu di sini ada define DHT tipe, di mana kita menggunakan tipe DHT22 untuk sensornya. Selanjutnya masuk ke Wi-Fi dan juga MQTT-nya, kita mengkonfigurasi keduanya. Pada bagian ini kita akan mengkonfigurasi koneksi Wi-Fi dan juga MQTT broker. Di sini ada SSID, isinya box passwordnya kosong, lalu MQTT servernya itu broker.hivemq.com, lalu portnya itu 1883. Selain itu, ditentukan juga beberapa topik MQTT, yaitu topik sensor untuk membaca dan mengirimkan data suhu dan kelembapan. Lalu ada topik command untuk menerima perintah LED, dan juga ada topik status untuk mengirim status perangkat. Ini nantinya yang akan menjadi retained message-nya. Selanjutnya kita masuk ke MQTT callback. Bagian ini bisa dilihat ada void MQTT callback, yang dimana dia akan menerima perintah LED. Fungsi dari callback MQTT ini digunakan untuk menerima pesan dari broker MQTT. Pada program ini, ESP32 menerima perintah dalam bentuk JSON, lalu kemudian ESP32 akan menyalakan atau mematikan LED sesuai perintah yang diterima. Jadi ini dia menerima JSON, lalu dia akan mengontrol LED-nya hidup atau LED-nya mati. Ini dia pertama message-nya dideklarasikan kosong, lalu dia akan menghitung per char. Di sini ada char, jadi dia per satu huruf itu dibaca leg-nya dan message-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi connect MQTT. Nah, pada bagian ini ESP32 melakukan koneksi ke MQTT broker. Jadi ini kan void connect MQTT, while tidak sama MQTT connect serial print connecting MQTT. Jadi di sini dia akan menampilkan connecting MQTT pada awal pertama kali IoT ini dijalankan. Lalu setelah itu dia akan menampilkan connect jika memang berhasil connect ke MQTT-nya. Jadi pada bagian ini
akan melakukan koneksi ke MQTT broker. Setelah berhasil terhubung, ESP32 melakukan subscribe ke topik komen menggunakan QoS level 1. Ini ya. Dan ini juga menjawab untuk soal nomor 33, di mana kita disuruh untuk menggunakan atau mengimplementasikan QoS level 1. Kemudian ESP32 juga mengirim status perangkat ke topik status menggunakan retained message. Ini. Jadi statusnya itu ESP32 online gitu. Message yang ingin disimpan di broker. Retained message ini akan disimpan oleh broker dan dapat diterima oleh klien yang baru terhubung. Lalu jika misalnya ini kondisi pada saat connected client ID-nya itu berhasil ke MQTT-nya. Kalau tidak berhasil maka dia akan violet retry gitu. Dan delay-nya akan 5 detik. Jadi dia akan mengulang kembali, kalau misalnya gagal, dia akan delay 5 detik, lalu dilakukan connect MQTT lagi sampai berhasil. Baik, mungkin saya langsung menjelaskan untuk soal nomor 33. Untuk baris kodenya itu yang ini. Pada tugas akhir nomor 33 diminta untuk mengimplementasikan QoS level 1 pada MQTT subscribe. QoS level 1 berarti pesan dijamin sampai minimal 1 kali ke penerima. Hal ini berbeda dengan QoS 0, level 0 yang tidak memiliki jaminan pengiriman. QoS level 1 menggunakan mekanisme acknowledgement, sehingga jika pesan belum diterima, maka broker akan mengirim ulang pesan tersebut. Oleh karena itu, QoS level 1 lebih andal dibandingkan QoS level 0, namun membutuhkan bandwidth dan waktu yang lebih besar. Jadi kalau QoS level 0 itu pesan dikirim sekali tanpa dilakukan konfirmasi oleh klien. Sedangkan QoS level 1 itu pesan dikirim minimal 1 kali dan itu dilakukan konfirmasi oleh klien. Jadi itu perbedaan dari level 0 dan juga level 1. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 34 itu retained message. Saya menambahkan fitur retained message pada topik status perangkat, di mana retained message berfungsi untuk menyimpan pesan terakhir pada broker MQTT. Sehingga ketika klien baru yang mau melakukan subscribe ke topik status tadi itu di sini ada 3 ya, topik pub, topik CMD, dan juga topik status. Jadi ini, yang topik status ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada klien baru, ESP32-nya itu online gitu. Jadi perangkat yang sebelumnya itu tahu kalau ESP32 itu pernah terhubung atau pernah online gitu. Selanjutnya ini bagian setup. Pada bagian setup dilakukan inisialisasi serial monitor, konfigurasi pin LED sebagai output, inisialisasi sensor DHT, koneksi ke Wi-Fi, serta konfigurasi server MQTT dan callback MQTT. Jadi dia LED ini sebagai outputnya, lalu dia akan memulai. Pertama dia akan mengkonekkan dulu Wi-Fi-nya, apakah sudah connect, Kalau misalnya belum, maka dia akan delay 0,5 detik serial print. Lalu jika dia connect, dia akan menampilkan connect, lalu akan menjalankan fungsi point mqtt.setServer, di mana parameternya mqtt_server dan juga mqtt_port. Lalu dia juga akan menjalankan fungsi void mqtt.setCallback, di mana parameternya mqtt_callback. Ini mqtt_callback. Lalu di sini ada fungsi void log. Pada bagian loop, SP32 akan membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT setiap 5 detik. Setiap 5 detik yang ini ya. Data tersebut kemudian dikonversi menjadi format JSON dan dikirim ke MQTT broker melalui topik sensor menggunakan fungsi publish. Dia membaca temperaturnya, lalu dia membaca kelembapannya. Kalau misalnya tidak berhasil, maka dia akan violate read DHT. Tapi jikalau dia berhasil, dia akan membuat JSON-nya seperti ini untuk JSON-nya. Lalu dia akan menampilkan ke broker melalui topik public yang ini tadi. Nah, yang ini. Melalui yang ini, topik pub. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin sekarang saya uji coba dulu. Nah, jadi pertama dia akan mengconnecting Wi-Fi. Jika berhasil connect, lalu dia akan ngecek lagi connecting ke MQTT. Kita tunggu apakah berhasil. Nah, device-nya itu dari ESP32.
temperatur saat ini 24, humidity-nya atau kelembapannya 40. Ini setiap 5 detik dia akan membaca sensor dari DHT22 dan dia juga selain membaca dia juga mengirimkannya ke MQTT brokernya lewat topik sensor tadi. Ini akan dibaca setiap 5 detik dan akan terus berlanjut sampai seterusnya. Mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.